Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apakah kalian mengenal Umar bin Khattab? Ayo, siapa itu Umar bin Khattab? Pasti kalian pernah lah ya mendengar namanya. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Dan beliau dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, apakah kalian tahu, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau adalah orang yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hayo, apakah kalian tidak penasaran dengan cerita keislaman Umar bin Khattab? Dikisahkan sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, suatu malam Umar bin Khattab datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar lagi Rasulullah membaca ayat 40-41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, "Kalau begitu berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar lagi bacaan Rasulullah pada ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbetik Islam dalam hatiku." Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Hingga kemudian pada suatu hari beliau keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah Al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana kamu wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Pria tadi berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu mau membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Lelaki tadi menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Ketika mendengar ini, Umar bin Khattab kemudian bergegas mendatangi saudara perempuannya. Ketika dia mendatanginya, saudara perempuannya ini sedang belajar Al-Quran, yaitu pada surat Toha, kepada Khobab bin Al-Arad. Ketika mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khobab bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah, karena tetap saja perempuan itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar bin Khattab berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab kecuali orang yang bersuci, mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Toha, dia memuji dan memuliakan isinya. Kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika mendengar perkataan Umar bin Khattab, Khabbab yang awalnya bersembunyi muncul dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didakwakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Begitu doa Rasulullah yang didengar oleh Khabbab. Sewaktu itu, Rasulullah sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut. Kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkannya kepada Rasulullah. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya." Kemudian Rasulullah menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Ada juga riwayat yang lain mengatakan, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar." Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Menurut pengakuannya, dia adalah orang ke-40 yang masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkomentar, "Kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam." Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam doanya Rasulullah meminta agar Allah memperkuat Islam dengan salah satu Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal. Umar bin Khattab maupun Amru bin Hisham merupakan sosok pemberani dan disegani serta ditakuti di kalangan kaum Quraisy. Oleh karena itu, Rasulullah meminta agar mereka memasuk Islam untuk memperkuat. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hashim." Itulah doa Rasulullah yang dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Begitulah kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua. Ada cerita menarik ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Mungkin cerita ini sudah terkenal luas. Apakah kalian pernah mendengarnya? Ketika itu, tanah Arab sedang dilanda penceklik atau dikenal sebagai tahun abu. Musim kemarau panjang yang membuat tanah-tanah di Arab menjadi tandus. Suatu sore, Khalifah Umar mengajak sahabatnya, Aslam, untuk berkeliling di kampung terkecil di sekitar Madinah. Ketika berjalan, tiba-tiba di dekat sebuah gubuk reot, langkah Umar terhenti. Dia mendengar tangisan seorang gadis kecil. Karena penasaran, Umar pun mengajak Aslam mendekati gubuk lusuh itu, memastikan keberadaan penghuninya. Khalifah Umar berpikir mungkin penghuni gubuk itu sedang membutuhkan bantuan. Di dalam gubuk, seorang perempuan dewasa sedang duduk di depan perapian. Perempuan itu terlihat sedang mengaduk bejana. Setelah mengucapkan salam, Umar meminta izin untuk mendekat. Khalifah Umar bertanya, "Siapa yang menangis di dalam?" "Anakku," jawab perempuan itu agak ketus. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apa dia sakit?" tanya Umar. "Tidak, mereka lapar," jawab perempuan itu. Seketika Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih duduk di tempatnya cukup lama. Sementara gadis di dalam gubuk itu masih saja menangis. Dalam keadaan seperti itu, perempuan yang menjadi ibunya terus saja mengaduk bejana. "Apa yang kau masak? Mengapa tidak matang juga masakanmu?" tanya Umar penasaran. "Kau lihat sendiri," jawab perempuan itu. Ketika Umar melihatnya, Umar terkejut. "Apakah kau memasak batu?" tanya Umar dengan terkaget.
Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, kata perempuan itu. Lihatlah aku seorang janda. Sejak tadi pagi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Oleh karena itu, aku mengajak anak-anakku untuk berpuasa dengan harapan ketika maghrib tiba, siap ada makanan datang, kita bisa makan. Namun sampai sekarang makanan itu belum datang juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, masukkannya ke dalam panci, dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap hingga pagi. Ternyata tidak, mungkin karena lapar, sebentar-bentar dia bangun dan menangis minta makan, ujar perempuan itu. Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya, lanjut perempuan itu. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Mendengar semua itu, Aslam sempat hendak menegur, tetapi dicegah oleh Umar. Umar lantas menitikkan air mata. Ia segera bangkit lalu mengajak Aslam kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Umar segera pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Umar langsung mengangkut karung gandum tersebut di pinggangnya. Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu, kata Aslam mencegah Umar. Wajah Umar merah padam. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sambil terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke gubuk tempat tinggal wanita itu. Sampainya di sana, Umar minta Aslam membantunya menyiapkan makanan. Umar sendiri yang memasak makanannya. Setelah matang, Umar mengajak keluarga miskin tersebut makan. Melihat mereka bisa makan, Umar pun merasa tenang. Kemudian, Umar pamit. Ia meminta perempuan itu esoknya menemui Khalifah Umar di kediamannya. Berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah, dia akan mencukupimu, kata Umar sebelum pergi. Keesok harinya, perempuan itu pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab. Perempuan itu kaget, sebab sosok Amirul Mukminin yang kemarin telah memasakkan makanan untuknya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum, kata perempuan itu. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, ibu, kata Khalifah Umar. Begitulah kisah Umar bin Khattab yang takut masuk neraka karena menelantarkan rakyatnya. Ia begitu sedih karena ternyata ada rakyatnya di daerah terpencil yang tidak sejahtera. Ia pun takut apabila di hadapan Allah ia dinyatakan tidak adil. Hingga Umar memutuskan sendiri mengangkat sekarung gandum sebagai rasa bersalahnya. Demikianlah kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang mempunyai kepedulian yang sangat besar pada rakyatnya. Demikianlah kisah dari Khalifah Umar bin Khattab yang bisa saya sampaikan. Saya harap dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan kisah para nabi dan rasul sebanyak 25 orang yang akan saya coba menyingkap sejarah para nabi dan rasul sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya. Ada 3 poin penting ya dalam pembahasan silsilah ini yang akan saya kupas pada hari ini. Yang pertama adalah daerah-daerah, negeri-negeri diutusnya para nabi dan rasul. Yang kedua adalah tertib sejarah di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Sedikit kilasan nama-nama, usia, dan diutusnya ke kaum mana setiap nabi dan rasul tersebut. Baiklah, yang pertama adalah daerah-daerah negeri yang diutus para nabi dan rasul. Disebut di dalam Al-Quran surat 95 atau surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Di sini Allah bersumpah dengan 4 perkara. Ada 4 wilayah tempat diutusnya para nabi dan rasul yang mulia. Allah bersumpah. 1. Wattini, demi buah tin, biladutin, tempat tumbuhnya pohon tin dan tumbuhnya zaitun. Para ulama mengatakan tin adalah biladutin, negeri yang ditumbuhi pohon tin, yaitu tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus, negeri Irak, satu-satunya negeri yang pertama turun wahyu dan diutus seorang rasul. Satu di antara rasul ulul azmi minal rasul, dan dia yang pertama kali diutus ke Irak. Bahkan kuburannya juga di sana. Kemudian Ibrahim juga berasal dari Irak. Namun setelah peristiwa pembakaran dirinya di sana, beliau hijrah ke Mesir, dan dari Mesir hijrah lagi ke Sam. 2. Wa zaituni, biladu zaitun, negeri yang banyak pohon zaitun. Demi buah zaitun, pohon zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis, Palestina, yang disebut negeri Sam. Negeri inilah sebagian besar para nabi-nabi diutus di Sam, terutama nabi-nabi dari Bani Israel. Semua diutus di sana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Wat Turisini, Bukit Turisina di Mesir. Negeri ketiga ulul azmi minar rasul, Nabi Musa diutus di Mesir. Walaupun beliau lahir dan dibesarkan di Mesir dan hijrah ke Palestina, Sam. 4. Wahadza baladil amin, negeri yang aman. Demi negeri Mekah, tempat lahirnya Khotaman Nabiyyin, dan diutus Nabi Muhammad SAW. Hanya ada 4 negeri ini sajalah yang diutusnya para nabi dan rasul: Irak, Sam, Mesir, dan Mekah. Bahkan wahyu juga turun di negeri ini. Tetapi dari keempat tempat ini yang paling mulia adalah Mekah, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wahadza izim isaroh, jarak dekat ini bukan itu yang mengisahkan baladul amin, negeri-negeri yang aman. Negeri ini yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai Allah. Allah yang mengisrohkan negeri ini, negeri yang aman. Paling mulia adalah Mekah. Bahkan wahyu pun hanya diturunkan di 4 tempat ini, sebagaimana hadis Rasul waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Lantaran diusir kejar-kejar, akan ditangkap dan bahkan akan dibunuh. Beliau bersabda, wallahu, demi Allah, inna kilaha ahabun, engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah. Kalaulah bukan karena kaummu mengusir diriku, tentu aku tidak akan keluar meninggalkan negeri ini. Usir diriku, tentu aku tidak akan keluar meninggalkan negeri ini. Pembahasan kedua, tertib zaman diutusnya para nabi dan rasul. Sebelumnya berdasarkan 2 riwayah, satu Abu Amarah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani,
Al-Albani radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ditanya jumlah para rasul itu 365 rasul. Adapun jumlah Nabi dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu ketika bertanya pada Nabi tentang jumlah para nabi 120.000 yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya hadis sahih yang dicantumkan dalam Al-Qur'an tidak keseluruhan disebutkan hanya 25 nabi dan rasul sebagaimana yang 18 disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. 1. Nabi Ibrahim, 2. Ishak, 3. Yakub, 4. Nuh alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. 5. Nabi Daud, 6. Sulaiman, 7. Nabi Ayub, 8. Nabi Yusuf, 9. Nabi Musa, 10. Nabi Harun, 11. Nabi Zakaria, 12. Nabi Yahya, 13. Nabi Isa, 14. Nabi Ilyas, 15. Nabi Hud, 16. Nabi Ismail, 17. Nabi Ilyasa, 18. Nabi Yunus, 19. Nabi Adam dalam surat Ali Imran ayat 33. Innal lahastofa Adam. 20. Idris dalam surat Maryam ayat 56. Waskur fi kitabi Idris. 21. Nabi Soleh Al-A'raf 73. Kaum Samud wa ila Samud. 22. Nabi Hud Hud surat 84. Kaum Ad Quran surat 7 ayat 65 sampai 84. 23. Nabi Shu'aib surat 7 ayat 85. 25. Nabi Zulkifli Al-Anbiya surat 83. Kullun minas sabirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Ahzab ayat 33. Warna karena Muhammadun Muhammadur Rasulullah. Semua 25, semuanya Nabi 25 dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Tertibnya sejarah di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Tertibnya sejarah di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Kita tahu bahwa manusia pertama kali diciptakan Allah yaitu Nabi Adam alaihissalam yang langsung diciptakan oleh Allah sendiri. Bapaknya manusia sekaligus Nabi pertama. Yang kedua Nabi Syed atau putra Adam alaihissalam. Nabi sebagai hibatullah karena kematian Habil yang dibunuh oleh saudaranya Habil. Kemudian muncullah Nabi Idris. Namun para ulama berselisih pendapat apakah Nabi Idris diutus sebelum Ibrahim atau setelah Ibrahim. Namun yang zahir dalam Quran sepakat bahwa ulama menyatakan Idris sebelum Ibrahim. Dia Nabi bukan Rasul. Kemudian muncul Ibrahim. Ibrahim bukan Arab di Irak. Setelah Ibrahim kemudian diutus Hud dan juga Nabi Soleh. Dua-duanya adalah Nabi Arab lokasi di Yaman. Adapun Nabi Shu'aib itu menjadi perselisihan para ulama. Namun tetap ditetapkan Nabi Shu'aib di Yaman. Setelah diutusnya Nabi Ibrahim, nasab seluruh para nabi dan rasul semua kembali kepada Nabi Ibrahim dari dua putranya, anaknya Nabi Ismail dan jalur Sarah dari Nabi Ishak. Dari jalur Ismail keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Penutup sekalian nabi, nasabnya sampai kepada Adnan pada Nabi Ibrahim dari dua putranya, anaknya Nabi Ismail dan jalur Sarah dari Nabi Ishak. Dari jalur Ismail keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Penutup sekalian nabi, nasabnya sampai kepada Adnan. Namun dari Nabi Isa punya putra dua yang terkenal lahirnya Yakub, Israel. Seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Lahirnya para nabi Bani Israel, kita tahu bahwa Nabi Yakub punya anak 12 dari 4 istrinya dan yang dari 12 putra Yakub yang kemudian disebut Bani Israel. Dari yang 12 orang anak hanya
hanya satu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi wasallam. Yang 11, tidak ada yang jadi nabi setelah Nabi Yusuf menjadi pejabat di kerajaan Mesir dan memboyong seluruh keluarganya hijrah ke Mesir dan hiduplah di sebuah wilayah perkampungan. Lahirlah cucu cicitnya sampai menjadi 12 suku yang disebut Bani Israel. Setelah Bani Israel ini, namun setelah Nabi Yusuf meninggal, muncul seorang nabi yang sangat fenomenal, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang sangat masyhur, dan keturunan Nabi Israel dan keturunan Bani Israel turunnya padanya Taurat. Dan kemudian setelah Bani Israel ditindas, diperbudak oleh Raja Fir'aun secara sewenang-wenang di Mesir, sehingga Nabi Musa membawa kembali Bani Israel ke Palestina. Di dalam perjalanan sebelum sampai di Palestina, terjadi pelanggaran hak tidak mau berperang melawan Kan'an yang ada di Palestina, sampai Musa disuruh oleh Bani Israel, pergi saja engkau dengan Harun berjihad berdua berperang melawan mereka, dan kami duduk-duduk saja di sini menunggu tempat ini. Menunggu tempat itu disebut Ardetin, tempat tersesat. Harun meninggal dunia dan disusul oleh Nabi Musa meninggal dunia. Sebelum masuk Palestina, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, muncul generasi pemberani. Kepemimpinan diteruskan oleh Yusha bin Nun, murid dan pembantunya Nabi Musa, satu-satunya nabi yang punya mukjizat mampu menghentikan mata air pada saat perang melawan Kan'an pada hari Jumat sore, dan besoknya hari Sabtunya Bani Israel memuliakan hari Sabtu. Tidak boleh melakukan peperangan karena sudah hampir terbenam matahari maghrib. Perang belum juga usai dan belum ada yang menang. Maka Yusha bin Nun menunjuk ke matahari dan berkata, engkau diperintah Allah, aku pun juga diperintah Allah. Jangan engkau maka aku meminta Allah jangan tenggelam sebelum kemenangan di pihak kami. Yusha bin Nun dalam Quran seorang nabi laki-laki soleh. Memang akhirnya peperangan dimenangkan oleh Yusha bin Nun. Masuklah Bani Israel ke Palestina. Setelah Yusha bin Nun menguasai Palestina sampai Yusha bin Nun meninggal, muncullah beberapa nabi yang lain, dan setiap muncul nabi dibunuh oleh Bani Israel. Sesungguhnya Bani Israel terus-menerus dipimpin oleh para nabi, diutus ribuan nabi sampailah ke zamannya Tolut. Karena waktu itu Bani Israel maunya dipimpin raja. Waktu terakhir maka dipilihlah Tolut. Awalnya mereka menolak, itu Nabi Daniel. Dipilihlah raja oleh mereka Tolut. Baiklah, aku pilihkan raja untuk kalian, yaitu Tolut, orang yang berbadan besar, kuat dan cerdas, yang dibantu oleh malaikat untuk menemukan kembali tabut pusakanya Nabi Musa dan Harun yang hilang dan dicuri oleh orang yang sudah dicuri. Karena menurut keyakinan Bani Israel, kalau berperang membawa tabut pasti menang. Namun Tolut bisa membawa tabut, dan barulah orang-orang percaya, sehingga Tolut diangkat menjadi raja. Doa Nabi Yunus. Yang ke-16, Nabi Musa bin Imran Kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Usianya 120 tahun. Dia meninggal di bumi sesat. Tidak ada keluar dari situ, artinya sesat, sehingga dari singa di Mesir. Dia wafat kira-kira 11 bulan setelah Harun wafat. 17, Nabi Harun usianya 122 tahun. Dia wafat di Ardin, di wilayah tempat mereka tersesat, di bukit Sinai sebelum saudaranya Nabi Musa. Dia orangnya lembut, Musa orangnya tegas. Makanya ketika Musa pergi menyembah Allah guna mengambil Taurat, kaumnya sudah menyembah patung. Saat kaumnya menyembah patung anak sapi buatan Samiri, dia marah kepada Harun. Diambilnya rambut dan janggut Harun, lalu ditariknya. Kemudian Harun, wahai anak ibuku, janganlah engkau mempermalukan aku di depan kaummu, mereka hampir saja membunuhku. Maka Musa memaafkan saudaranya sambil
balik kepada kaumnya, bunuhlah diri kalian dan menghukum orang yang menyembah patung dengan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Musa melemparkan papan Taurat, sami'na wa asaina, maka dengar tetapi kami maksiat, kami langgar. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Bukit Tursina terbang di atas kepalanya. Lalu kata Musa, kalian mau bertobat atau akan dijatuhi gunung? Lalu mereka mau bertobat, maka gunung balik lagi. Lalu disuruh membunuh dirinya masing-masing. Mendingan kalian mati di banting gunung, tetapi kan azab Allah, atau mati bunuhan karena perintah Allah. 18. Ilyas tidak disebutkan berapa lama hidupnya. Putra Yasin, anak dari Harun. Nabi Ilyas ini salah satu Bani Israel yang diutus Palestina dan negeri berhala, bahkan namanya Baklabah. 19. Alayasa, tidak disebutkan berapa tahun hidupnya. Anak paman dari Ilyas, ada hubungan kerabat dengan Ilyas, diutus di negeri Sam. 20. Daud, sekaligus raja, usianya 160 tahun. Nabi Adam bermimpi, dalam mimpi ditampakkan salah satu umatnya bercahaya. Jidatnya Adam melihat cahaya. Siapa namanya? Maka malaikat itu Daud. Kok pendek sekali, sisihkan usiaku 40 tahun dan jadi usianya 100 tahun. Adam alaihissalam lupa turunan Adam, seorang raja. Ketika Adam sudah 960 tahun mau mengambil nyawanya, Adam lupa, maka Adam kaumnya disebut insan atau lupa. 21. Sulaiman diangkat jadi raja 12 tahun, kekuasaannya 40 tahun. Nabi Sulaiman usianya hanya 52 tahun, sudah meninggal, tetapi diberikan kerajaan yang paling luas kerajaannya. Satu di antaranya 4 raja yang menguasai dunia Sulaiman. Namrud Zulkarnain. 22. Zakaria, usia 150 tahun dan dibunuh oleh orang yang membunuh putranya gara-gara masalah perempuan. Jadi ada seorang raja suka dengan anak dari istrinya atau anak tiri. Istri janda pula, anak cantik, ibunya sudah tak cantik lagi. Suamiku takut diceraikan suaminya. Kalau Idris ini diangkat ke langit keempat, ada yang mengatakan yang telah berjumpa dengan Adam alaihissalam 208 tahun setelah Adam meninggal, bersama dengan Idris meneruskan dakwah Nabi Adam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Kalau melihat usia dakwahnya, maka kurang menyebutkan lebih kurang 950 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500 tahun, 1870 tahun. Mengatakan diberikan usia yang panjang hingga hidup beberapa generasi awal Rasul. Zaman inilah awal kesyirikan. Sebelumnya jarak Adam ke nomor 10 kurun satu waktu 100 tahun. 1000 tahun sebelum Nuh tidak ada kemusyrikan. Jarak Nuh ke Ibrahim 1000 tahun. Ketika sebelum Nuh tidak ada pembunuhan, zina, belum ada kesyirikan. Pembunuhan ada, minum khamar dan ada, tapi menyekutukan Allah tidak, artinya melakukan dosa besar. Nuh diutus memberantas kemusyrikan. Ketika ada keluarga yang memiliki nama anak Yahud Nasr, disolatkan kaumnya, generasi membuatkan patung. Yang keempat, Nabi Hud, nabi pertama dari bangsa Arab, usianya 400 tahun.
kepada Ad, Syuaib diutus kepada Madian, kaum Madian. Nabi pertama dari bangsa Arab. Allah tidak pernah menciptakan seperti kaum Ad, bukit dipahat jadi rumah, karena kesombongan mereka bisa buat istana di bukit-bukit. Saat dibawa kepada tauhid, diazab oleh Allah, maka mereka menolaknya. Diajak ke jalan tauhid, maka mereka menolaknya, dan datanglah azab, tidak ada satupun sisanya. Habislah Arab punah, tidak ada penerusnya kecuali Nabi Soleh. 5. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, diberi rezeki yang banyak, tidak disebutkan usianya. Ada yang mengatakan pergi ke Palestina, suku Khotan, Jurhum. Ismail nikah dengan Jurhum, dan dari Jurhum inilah Nabi Muhammad, Kina'ah dan Misga'ah. Akhirnya Amru bin As, orang pertama kali merubah agama tauhid di Arab, pergi ke Sam dan membawa patung Hubal diletakkan di Ka'bah. Kemudian muncul patung lain, Lata, Uzza, dan Manat. Termasuk patung Isa dan Nailah, Isaf dan Nailah. Baru setelah zaman Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung-patung berhala. 6. Nabi Soleh pergi ke kaum Samud, diberi rezeki yang banyak, tetapi bermaksiat kepada Allah. Mereka ke Mekah, Hadramaut, Palestina. 7. Nabi Lut diutus kepada 2 tempat, Sodom dan kedua Amurah. Tetapi yang terkenal kepada kaum Sodom, maka ada orang melakukan amalan kaum Lut. Perbuatan disebut sodomi, tidak disebutkan berapa lamanya masih ada kerabat dengan Ibrahim, karena Lut keponakan Ibrahim, dan dialah satu-satunya orang yang beriman kepada Ibrahim, berdakwah di Irak sampai di bawah hijrah dari Irak ke Mesir dan sampai ke Sam oleh Ibrahim. Maka ketika sampai di Sam, diangkat jadi nabi dan diutus ke kaum Sodom. Dan ketika Allah mengutus 3 malaikat kepada Nabi Ibrahim, mengabarkan bahwa Ibrahim akan dikaruniai anak, dan ketika bertamu di rumah Ibrahim, disuguhi makanan daging sapi muda, tetapi tidak disentuh oleh para malaikat. Sekaligus dikabari juga akan keadaan kaumnya. Nabi Lut akan segera diazab oleh Allah. Satu sayap Jibril dihujamkan ke bumi, jadilah meteor mati itu, dan jadilah laut mati. 8. Ibrahim hidup selama 200 tahun, dikubur setelah terjadi taufan. 1263 banjir para nabi, punya peternakan unta, dan setiap tamu datang menghormati tamu disembelihkan unta. Ibrahim ini macam-macam ceritanya, banyak kalau kita bahas ya. Yang ke-9, Ismail hidup 137 usianya, hanya 137 tahun, dan dikuburkan di samping ibunya dekat Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Adalah nabi yang bukan Arab, tetapi fasih berbahasa Arab. Nabi yang sangat taat kepada Allah. Ismail semalam bapak bermimpi, bapak menyembelihmu. Ismail putranya Nabi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Lakukanlah saja kalau itu perintah Allah, insya Allah saya akan sabar. Itulah contoh anak soleh. 10. Ishak, Nabi Ishak hidup selama, ada yang mengatakan 147 tahun, ada yang mengatakan 187 tahun, ada yang mengatakan meninggal Mesir karena wasiat dia ingin dikubur di sana, minta dikuburkan di Palestina. Maka oleh Nabi Yusuf dipindah dan dikuburkan di Palestina, diutus ke kaum Kan'an di negeri Sam yang sekarang disebut Palestina. 11. Nabi Yusuf 110 tahun, meninggal di Mesir di zaman Nabi Musa, dibawa ke Palestina, dikubur di Palestina. 12. Nabi Syuaib, tidak disebutkan berapa tahun dia hidup, tetapi setelah kaumnya dihancurkan, diutus ke kaum Madian yang buruk perdagangannya, bohong, ngurangin timbangan. Setiap dibilang Syuaib, mereka melawan dan mereka marah. Setelah kaumnya dihancurkan, diwafatkan oleh Allah.
Ayub 93 tahun, simbol Nabi kesabaran banyak diuji oleh Allah. Harta banyak, anak banyak, pekerjaannya anaknya 12, laki-laki tampan semua. Allah wafatkan semua anaknya. Allah beri penyakit seorang Abdun tapi dia sabar. 18 tahun diuji penyakit tetapi tidak pernah mengeluh kepada Allah. 14. Nabi Zulkifli, tidak disebutkan beberapa lama dia hidup. Putra Ayub disebut Zulkifli, siap memberikan pelayanan kepada Nabi pada zamannya. Setiap ada Nabi mengingat dia, siap menantikannya. Orangnya rajin sholat, rajin puasa, setiap malam 1000 kali sholat, 100 kali sholat. Kalau menjadi hakim adil sekali, ramah, nggak pernah marah, ramah, berusaha untuk meredam kemarahan. Sifat orang beriman meredam kemarahan. 15. Yunus diutus ke kaum Nainawa di Irak, bertahun-tahun berdakwah tetapi tidak ada yang mau beriman. Sebelum 3 hari kelalaian, kalau tidak tobat nanti akan diazab oleh Allah. Sampai 3 hari mau pergi, di hari kepergian Yunus seluruh kaumnya beriman beriman karena takut dengan azab, dan Yunus tidak tahu kaumnya beriman. Akhirnya Yunus pergi naik kapal karena tidak atas izin Allah. Dia diuji dengan dilemparkan dari perahu ke laut, mengalami 3 kegelapan, gelapnya laut, gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Jadi akhirnya diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan, akhirnya diselamatkan oleh Allah dan dia kembali kepada kaumnya, dan kaumnya telah beriman, digelar Zunnun, pemilik ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Yang ke-16, Nabi Musa bin Imran Kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Usianya 120 tahun. Dia meninggal di bumi sesat, tidak ada keluar dari situ, artinya sesat sehingga kondisinya di Mesir. Dia wafat kira-kira 11 bulan setelah Harun wafat. 17. Nabi Harun usianya 122 tahun. Dia wafat di Ardin, di wilayah tempat mereka tersesat. Orang yang tidak minum hanya bersama dengan 340 orang pasukan yang selamat dari ujian dengan sungai yang tidak boleh diminum. Tidak meminum air sungai saat dalam perjalanan ke medan perang melawan Jalut yang pasukan tentaranya sangat besar. Tolut mengumumkan, siapa yang mampu mengalahkan musuh akan aku nikahkan dengan putriku. Maka muncullah Daud, anak kecil muda, pengembala kambing. Di masa itu sering melempar anjing serigala yang mengganggu kambing gembalanya dengan batu yang setiap melempar anjing maka anjing-anjing itu mati. Kemudian Daud menikahkan dengan anaknya Tolut, dan Daud diangkat menjadi raja sekaligus nabi yang menjadi menantu Tolut. Daud menjadi raja dan nabi, dan beberapa tahun kemudian lahirlah Sulaiman. Sulaiman kecil diangkat menjadi penerus kerajaan Daud yang menjadi nabi dan raja. Kejayaan Bani Israel setelah di zaman Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, tidak ada lagi raja dan sekaligus nabi yang merangkap. Sampai kemudian zaman lahirlah Zakaria di keluarganya Imran, Isa putra Maryam, dan lahirlah Yahya, bertepatan lahirnya Isa bin Maryam. Dan Yahya itu sepupuan, maka jarak di antara para penabi inilah Allah SWT banyak mengutus para nabi dan rasul, macam-macam nabi, dan Nabi Haskia, Nabi Sumai, Samuel, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Para Bani Israel mereka suka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Sepupunya Isa 500 tahun kemudian lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nama-nama nabi usianya meninggalnya di mana? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Abul Basar, bapak manusia.
Allah karuniakan usianya 1000 tahun, lebih kurang 1000 tahun, kurang lebih awal manusia yang Allah ciptakan. Para malaikat sujud kepadanya. Allah ajarkan banyak nama-nama dan berikan kecerdasan. Karena kecerdasan Adam itulah diangkat derajatnya. Ilmu itu mengangkat derajat pemiliknya. Ada beritanya dia meninggal di gunung saat dia diturunkan di Gunung Hindi, India. Ada yang mengatakan Jabal Abi Qubais. Setelah terjadi banjir besar dan terjadi tufan di zaman Nabi Nuh, jasadnya dibawa oleh Nuh dimakamkan, dikebumikan oleh Nuh di Baitul Maqdis. Ini pendapat Jaring. 2. Idris hidup selama 865 tahun. Orang yang pertama kali menulis dengan pena dan orang pertama menjahit baju. Cerdas bukan berarti orang belum pakai baju tetapi tidak dijahit, diikat saja. Nabi yang luar biasa, tidak pernah kenal lelah. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak didatangi dan tidak didakwahi oleh Idris. Dia ajak kepada kebenaran didatangi oleh Nabi Idris. Lalu satu persatu, satu hari dia berdakwah mendapatkan pahala sebanyak kaumnya. Siapa yang mengajak kepada kebenaran maka banyaklah pahalanya. Allah akan mencatat pahalanya. Dia minta agar diakhirkan kematiannya. Mandala ada dan sa'i pahala tanpa mengurangi pahala yang didakwahi. Makin banyak mendapat jaringan. Idris ini diangkat ke langit keempat. Ada yang mengatakan yang telah berjumpa dengan Adam alaihissalam 208 tahun setelah Adam meninggal. Bersama dengan Idris meneruskan dakwah Nabi Adam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Kalau melihat usia dakwahnya maka kurang menyebutkan lebih kurang 950 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500 tahun. Suamiku takut diceraikan suaminya. Kalau kau mau nikahkan dengan anakku, dihasut oleh ibunya untuk membujuk raja. Kalau kau ingin nikah denganku, maharnya hanya kepada kepala. Maharnya Yahya. Dibuatlah isu fitnah Zakaria yang menghamili Maryam sehingga lahir Isa. Lalu dikejar-kejarlah Zakaria, diberi mukjizat bisa membelah pohon, dibelah menjadi dua dan banyaknya nongol sedikit dan badannya menongol sedikit dan dikunjungi iblis. Akhirnya digergajilah pohon tersebut dan akhirnya Zakaria terpotong. 23. Nabi Yahya diberikan khotibul kaum. Kalau bicara semua diam, orator semua orang mudah mendapat hidayah, tersentuh, menangis, sadar, tobat. Ketika Yahya memfatwakan tidak bolehnya pernikahan sang raja, akhirnya raja marah dan membunuh Yahya. Pengaruhnya besar di kaumnya. 24. Isa bin Maryam, seorang anak kecil, bisa berbicara. Wafatnya nanti di akhir zaman. Ini adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang mana kaumnya akhirnya mengatakan Isa adalah seorang yang menjadi Allah atau penebus dosa. Sebenarnya tidak ada. Nabi Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk kaumnya untuk menyampaikan tauhid. 25. Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Usianya 63 tahun. Banyak
ujiannya dari belum lahir yatim, ditinggal bapak saat dalam kandungan, dijauhkan dari ibunya. Setelah 6 tahun ibunya meninggal, kakek pun meninggal, Abu Thalib meninggal dan terbiasa hidup kemiskinan. Sekira 14 diajak berdagang, seumur 14 tahun diajak berdagang ke Syam, bertemu dengan Buhairah. Dalam perjalanan ke Syam, bekerja sebagai pengembala kambing dari usia 15 tahun sampai usia 25 tahun. Disitulah akhlak dan menjadi buah bibir, sering dititipin kambing Rasul. Jadi penitipan kambing beliau amanah, tidak ada yang mati, hilang, sakit dan lain-lain. Terkenallah akhlak yang baik yang mengambil pelajaran dari kambing, sabar, disiplin dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW kemudian setelah umur 25 tahun dia menikah dengan seorang perempuan, yaitu dengan seorang perempuan Siti Khadijah, yang mana adalah seorang janda di saat itu sudah berumur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad kawin dengan seorang janda yaitu Siti Khadijah. Di saat umurnya 40 tahun, di saat umurnya setelah 40 tahun kemudian Allah berikan wahyu, sehingga sampai hari ini kita tetap menjalankan wahyu, yaitu Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disempurnakan, di mana sejarah dari awal sampai akhir tadi adalah sebuah ringkasan yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga bisa kita pelajari sesuai dengan, sebenarnya masih banyak kurangnya ya, tapi kita harus yakin bahwasanya ini hanya ringkasan, tidak semua sejarah, belum semua sejarah terungkap di sini. Sekian dari saya.